Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Ini bener nih. Saya yakin ini. Udah yuk, kita deketin aja. Punten. Oh, itu belakangnya ada genderuwonya itu. Astagfirullahaladzim. Kita saatnya tiba. Mudah-mudahan ini saatnya lah kita bisa berkomunikasi dengan beliau dan kita bisa bawa pulang. Kita dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mereka gak dengar kita. Gak ada yang mendengarin kita. Astagfirullahaladzim. Ini baik. Saya yakin ini orangnya yang dimaksud yang hilang itu. Sedangkan ini ibunya mungkin, ini anaknya mungkin nih. Bikin Rahaya mati. Astagfirullahaladzim, kita dulu. Assalamualaikum. Aneh nih. Senter saya nggak bisa nyambung. Ini bahunya mati lagi, mati lagi. Baik. Saatnya tiba mungkin kita untuk menyambungkan batin kita ke dimensi beliau supaya kita betul-betul nyambung sehingga kita bisa terjawab sudah apa yang menjadi teka-teki ini. Apakah beliau ini yang Assalamualaikum, Mbah. Baik. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Alhamdulillah, sakit nyambung. Ya, alhamdulillah. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan, Mbah. Angganggu kami tidak sopan. Kami betul-betul mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Iya. Nggih, saya berdua bersama Bang Mamat. Kami betul-betul mohon maaf bila kami kedatangan kami yang tidak membuat nyaman kalian semuanya. Gini, Mbah. Sebenarnya kami itu di sini tuh atas rekomendasi warga yang kebetulan pada baru-baru ini katanya kehilangan 2 orang di sini. Iya. Bukan kami bukan untuk apa-apa, justru kami di sini lagi bertelusur saja. Yang kedua untuk saya memetik hikmahnya, gitu maksudnya. Iya. Iya, kalau dari lihat di fotonya ini orangnya. Yang di foto di HP ini kan orangnya ya. Ini, maaf, Mbah. Iya. Baik, baik. Baik, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, itu kenapa kok bisa di sini maksudnya tidak boleh pulang atau bagaimana, Mbah? Iya. Nunggu ada yang menjemput. Kan kemarin itu katanya sudah dicari oleh beberapa tim SAR dan juga beberapa warga yang ke sini sudah berkali-kali berkeliling tapi tidak ditemukan, Mbah. Oh, berarti orang-orang yang mencari ke sini itu katanya tidak niat sehingga tidak nyambung, tidak bisa melihatnya. Baik, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, mungkin ada pesan di balik ini atau bagaimana, Mbah? Iya. Iya. Oh, baik. Insya Allah nanti saya sampaikan. Baik. Baik, iya. Ini luar biasa ini, teman-teman. Ada sebuah pesan yang tersimpan di balik semua ini, dari kejadian ini, bahwa
Katanya beliau kan sedang larung atau membuang sesuatu yang buruk dalam sungai ini tadi. Seperti jimat-jimat, seperti kotoran-kotoran harus dibuang di kali ini supaya terbuka pintu rezekinya katanya. Ya, ada pitutur katanya sebelum dia membuang ini, memang mbak-mbak ini ditemui dalam mimpinya supaya melarung, membuang semua kotoran dalam rumahnya, termasuk jimat-jimatnya di kotoran. Akan tetapi setelah dilakukannya, bukannya menjadi rezekinya mudah, tetapi justru malah disekap di sini itu karena sebab tertentu, karena belum paham. Dan disinilah menunggu kita untuk menjelaskannya, yang bisa menyambungkannya katanya. Karena bahasa beliau belum tentu nyambung kepada ini. Ini sekarang terkunci kesadarannya, dan sehingga belum sadar ini, makanya seperti pandangannya kosong. Bahwa yang dimaksud, kata beliau tadi, adalah membuang semua kotoran dalam rumah kita, sesuatu benda yang tidak terpakai, yang menjadi kotor. Jangan sayang-sayang, dibuang saja ataupun diberikan kepada tetangganya ataupun saudaranya seperti barang-barang bekas sehingga bersih, nyaman dipandang mata. Tidak harus jimat, tapi semua benda-benda sehingga bersih, sehingga tidak ada kotoran. Memberikan ruang bersih, sehingga setelah itu bukan cuma rumah, diri kita juga seperti itu. Diri kita, rumah dalam diri kita, raga kita, atau berupa kotoran batin, sifat pemarah, sifat pendendam, atau luka batin yang masih disimpan, itu kita ikhlaskan untuk dibuang. Mau nggak mau kita lepaskan ke semesta ini, alirkan kepada sungai, alirkan kepada semesta, dialirkan. Supaya supaya Tuhan akan mengisinya dengan leluasa. Nah, selama masih ada sampah dalam diri kita, selama masih ada sampah, Tuhan tidak akan bisa mengisinya karena penuh. Nah, berarti ini sebuah peribahasa erang-erang siloka, bahwa kita harus membersihkan seluruh kotoran batin kita dalam raga kita gitu. Sifat kekhawatiran, sifat pendendam, luka batin itu kita lepaskan saja. Mengalir kepada sungai, mengalir kepada semesta gitu. Sedangkan di rumah itu seperti barang-barang bekas, barang-barang tidak terpakai, kita buang saja, nanti akan digantikan oleh Tuhan gitu maksudnya, Mbah. Baik. Berarti bocah ini dan maksudnya belum paham. Baik. Tapi katanya ada yang mengatakan ini disekap oleh genderuwo, Mbah. Ini bagaimana, Mbah, ceritanya? Oh, berarti disekap oleh genderuwo itu sifat sendiri, sikap atau sifat keburukan diri, ya, atau sifat angkara murka, sifat tidak baik dalam diri kita, intinya seperti itu, yang menyekapnya sendiri. Oh, baik. Berarti kita harus meninggalkan pola lama, sifat buruk kita, supaya leluasa, sehingga setelah itu nanti akan dimudahkan segala rezekinya, segala urusannya gitu maksudnya. Baik. Ini ketemu nih. Ini ilmu, teman-teman, buat kita juga. Ayo kita berikan ruang kosong pada diri kita. Hilangkan semua sifat buruk dalam diri kita, sifat pendendam, sifat kekhawatiran, rasa takut berlebihan. Kita lepaskan, diganti dengan yang baru, artinya dengan ketentraman batin, perbanyak bersyukur, nanti Tuhan akan mengisinya dengan yang lebih baik begitu. Baik, Mbah. Apakah setelah ini nanti boleh dibawa pulang? Baik. Oke. Siap, Kak. Iya. Ya nanti kita sampaikan kepada beliau ini nanti untuk supaya lupa. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya udah, Mbak. Sadar. Sadar. Ini saya Tarto, sudah sadar. Melek, coba melek, sadar. Tuh.
Udah kita pulang aja yuk, bawa pulang yuk. Dek, dek, udah yuk pulang pulang. Tuh kan di sini terang-terang udah aman. Yuk sini sini, yuk pulang yuk. Astagfirullahaladzim. Udah aman-aman yuk pulang. Astagfirullahaladzim, terang-terang aman-aman, gak usah apa-apa. Nanti kita jelaskan, gak usah pusing, gak usah mumet tenang saja. Nanti jelaskan. Ini semua terjadi memang untuk kebaikan kita juga. Yuk. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan yuk. Aduh, alhamdulillah. Yuk. Yuk. Yuk pelan-pelan. Ya bisa nggak? Yuk, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah ketemu ya. Nanti kita jelaskan di sana. Ya, bisa ke sini nggak? Bisa. Oh lewat sini tuh, lewat sini. Ya, ya. Alhamdulillah. Ya pelan-pelan. Nah, udah dulu. Begini teman-teman. Ada sebuah peribahasa yang baik dan pesan cinta dari apa yang kita alami tadi. Dari kejadian-kejadian tadi seperti sebuah pitutur yang mengatakan bahwa kita harus melarung semua kotoran, yaitu kotoran batin kita berupa emosi negatif, endapan emosi negatif yang selama ini tertimbun tanpa kita sadari. Mau nggak mau kita harus lepaskan menjadi ruang kosong. Yang kedua, rumah dalam diri kita pun harus yang bersih, yang ada kotoran-kotorannya sudah tidak terpakai, kita buang saja ataupun diberikan kepada tetangga kita, sehingga akan ada ruang kosong. Nanti Tuhan akan mengisi dengan yang baru. Itulah ilmu sejati. Kita akan diberikan kebahagiaan hidup, akan diberikan kekayaan hidup. Dari kejadian ini pesan cintanya luar biasa. Mudah-mudahan juga kalian bisa tersambung dengan ilmu ini sehingga kita akan dinaikkan derajatnya. Yuk, kita pulang yuk. Rumahnya di mana nih ya? Di mana tadilah? Lupa jalannya. Ya, ada. Tapi namanya siapa ini ya? Siapa? Ada. Awas pelan-pelan. Hati-hati nih. Ya. Astagfirullahaladzim, pelan-pelan. Ayah. Ya pelan-pelan. Iya. Alhamdulillah. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.